Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin langsung saja ya, kita masuk ke pelajaran kita hari ini. Afwan, tadi mungkin Ustaz agak belum terbiasa ya memulainya dengan doa hadis ya, atau khutbatil hajah sebenarnya ya. Harap bisa dimaklumi. Taib, tanpa memperpanjang kalam lagi ya, kita coba lihat saja tadribat yang ada di buku ini. Yang kemarin kalau tidak salah Ustaz ada ana perintahkan antum untuk menjawabnya. Maka kita akan coba melihat jenis-jenis ya kata yang ada di sini. Lihat di sini ya. Tadribat ya, zalika mudarrisun ya, zalika mudarrisun. Kemudian ada kata al-madrasatu al-kabiratu ya, zalika mudarrisul madrasatil kabirati. Nah, itu dia. Zalika mudarrisul madrasatil kabirati. Nah, ini kan kemarin kita masih berkenaan dengan bahasan mubtada dan khobar ya. Mubtada dan khobar yang dia bentuknya bagaimana? Iya. Nah, kita coba lihat di sini. Zalika mudarrisul madrasatil kabirati ya. Zalika mudarrisu al-madrasati al-kabirati ya. Zalika mudarrisu. Nah, tengok di sini. Zalika mudarrisu. Nah, ini mubtada'nya ya. Al-madrasatil kabirati ya. Al-madrasatil kabirati ini khobarnya. Nah, di sini zalika mudarrisunya ya. Di sini bentuknya adalah mubtada'nya itu adalah isim isyarah. Dzalika mudarrisu al-madrasati al-kabirati. Ya. Kemudian dzalika mudarrisul jami'atil masyhurati. Ya, sama aja ini sebenarnya. Nah, untuk nomor 1 ini kan ada 4 kotak ini. Ya, ada 4 kotak di sini ya. Hanya 4 kotak ini saja yang beda. Sebenarnya penggunaannya adalah zalika mudarrisu al-jami'atil al-masyhurati, zalika mudarrisu ma'hadil jadidi, zalika mudarrisu lughatin ajnabiyatin. Nah, di sini ya. Nah, di sini al-madrasah al-kabirahnya ya. Di sini adalah khobarnya yang bentuknya adalah na'at dan man'ud ya, na'at dan man'ud. Nah, lihat di situ. Kemudian ada kata al-jami'ati al-masyhurati. Nah, lihat di situ al-jami'ati al-masyhurati, ini sama saja dengan yang di atas, na'at dan man'ud. Ma'hadil jadidi sama saja ya, na'at dan man'ud ya. Kemudian lughatin ajnabiyatin itu na'at dan man'ud. Apa artinya? Coba kita tengok sini. Al-jami'ah al-masyhurah itu artinya adalah universitas yang terkenal. Kemudian ma'hadil jadid ya. Afwan, dzalika mudarrisu ma'hadil ini enggak bisa ya. Dzalika mudarrisul ma'hadil jadidi. Nah, kata yang dalam kotak yang nomor 3 ini
Ya, kalau ada ya antum punya bukunya, maka tambahkan alif dan lam pada kata al-ma'hadi, karena nggak ada ma'hadil jadidi. Yang ada adalah al-ma'hadi al-jadidi. Ya, dzalika mudarrisul ma'hadil jadidi. Itu adalah guru pesantren yang baru atau sekolah. Ma'had bisa artinya sekolah juga ya, sekolah yang baru. Kemudian zalika mudarrisu lughatin ajnabiyatin, ya, lughah ajnabiyah artinya adalah bahasa asing. Zalika mudarrisu al-madrasati al-kabirati. Jadi ini kesimpulannya adalah zalika mudarrisu, zalikanya adalah mubtadanya. Berarti mubtadanya di sini adalah isim isyarah. Khobarnya mana? Khobarnya adalah mudarrisu al-madrasati al-kabirati, ya. Khobarnya adalah mudarrisul madrasatil kabirati, ya. Dzalika mudarrisu al-jami'atil masyhurati. Jadi di sini mubtadanya hanya isim isyarah, yaitu dzalika, ya. Berarti khobarnya mulai dari mudarrisu sampai seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya perhatikan di sini. Nomor 2 kita lihat ya. Ummul waladis syafiqati fil matbakhi. Nah, tengok di sini. Kata ummu, ya, kata ummu. Ummul waladi, ya, ummul waladi asy-syafiqati fil matbakhi, ya, ummul waladil hanuni fil matbakhi, ummul waladis salihati fil matbakhi, ummul waladil halimati fil matbakhi. Ya, coba kita lihat di sini. Ya. Nah, ummu al-waladi, antum lihat di sini, ummu al-waladi, ya. Ummu al-waladi asy-syafiqah, gabungan 3 kata ini, ummu al-waladi asy-syafiqati, itu adalah mubtada. Adalah mubtada, ya. Nah, kemudian fil matbakhi ini adalah khobarnya. Nah, khobarnya ini dalam bentuk apa dia di sini? Dalam bentuk jar dan majrur. Dalam bentuk jar dan majrur. Fi huruf jar, matbakh majrur. Nah, mubtadanya yang agak panjang. Tengok di sini. Ummu al-waladi, ya. Ummu al-waladi, ibu seorang anak, ya. Asy-syafiqati, ya, yang penyayang. Nah, asy-syafiqah ini sifat bagi siapanya kira-kira? Antum tengok di sini ada tamar butohnya pada kata asy-syafiqah. Ada tamar butohnya atau tidak? Jawabannya ada. Maka kata asy-syafiqah ini adalah sifat untuk si al-walad atau al-um. Jawabannya adalah untuk si ummun. Kenapa? Karena ada tamar butoh. Al-walad ini muzakkar, maka asy-syafiqah hanya bisa dijadikan sifat untuk kata ummun. Nah, berarti perhatikan di sini, ya. Mubtadanya di sini bentuknya adalah mudhaf dan mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Mudhafnya adalah kata ummu. Mana mudhaf ilaihnya? Mudhaf ilaihnya adalah kata al-walad. Namun di sini juga ada sifat atau na'at. Na'atnya adalah asy-syafiqah. Kalau ada na'at berarti ada man'ut. Mana man'utnya? Man'utnya adalah kata ummu. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, gabungan dari ummul waladi asy-syafiqati, dia menjadi mubtada dan kata fil matbakhi menjadi khobarnya. Nah,
Ini sama saja untuk dengan kata yang di bawahnya, al-hanuni, ya. Ummul waladi asy-syafiqatu. Afwan ya, Ustaz salah bacanya ya. Tadi seharusnya Ustaz membacanya asy-syafiqatu, tapi Ustaz membacanya malah asy-syafiqati. Salah Ustaz bacanya. Yang benar adalah ummul waladi asy-syafiqatu fil matbahi. Afwan ya, afwan. Kemudian selanjutnya yang nomor 2 masih dalam kotak ini, ummu al-waladi al-hanunu, ya. Tadi juga Ustaz baca al-hanuni, jadi salah. Ya, ummul waladi al-hanunu fil matbah. Nah, ummu al-waladi al-hanunu itu menjadi mubtada, ya. Nah, ummu menjadi mudhaf, al-waladi menjadi mudhaf ilaihnya. Kemudian al-hanun itu artinya adalah yang lemah lembut. Lemah lembut adalah sifat. Kalau ada sifat berarti ada kata yang diberikan sifat, yaitu kata ummunnya ini tadi. Berarti ummunnya adalah man'ud dan kata al-hanunnya adalah na'at. Berarti gabungan dari kata ummul waladi al-hanunu adalah mubtada, sedangkan khobarnya adalah fil matbah. Oke, selanjutnya ummul waladi as-salihatu fil matbahi. Ya, kata as-ini sama saja ya, seperti tadi juga penjabarannya. Namun di sini kata as-salihah, ya, kata as-salihah itu artinya adalah ibu seorang anak, ya, ibu seorang anak yang soleh. Anak yang soleh di sini maksudnya ibunya, ya, bukan si anaknya, ya. Ibu anak tersebut yang soleh itu, ya, maksud yang solehnya itu bukan anaknya tapi adalah ibunya. Ibu yang soleh dari anak itu, nah itu artinya kalau bahasa kita. Nah, sama juga dengan yang pertama tadi, ibu, ya, ibu yang asy-syafiqah. Syafiqah itu artinya penyayang, ya. Ibu yang penyayang dari anak laki-laki itu berada di dapur. Begitu juga dengan yang al-hanun, ibu penyayang, ya. Al-hanun itu artinya tadi apa? Al-hanun itu artinya lemah lembut, ya. Ibu yang lemah lembut, ibu anak itu yang lemah lembut berada di dapur. Mungkin penerjemahannya dalam bahasa Indonesia agak sulit, ya. Namun intinya yang kata dalam kota ini adalah sifat bagi si ibu, bukan bagi si anaknya di sini. Bisa dipahami, ya? Oke, selanjutnya ummul waladil halimatu fil matbah, ya. Nanti cari artinya, ya. Taib, kita masuk ke nomor 3. Yang nomor 3, lihat di sini. At-tilmidhu waladu qaryatin miskinun, ya. At-tilmidhu waladu qaryatin miskinun. Ya, kita coba artikan dulu, ya. At-tilmidhu waladu qaryatin miskinun. Ya, kita lihat artinya. Murid itu adalah, ya, anak kampung, ya. At-tilmidhu waladu qaryatin miskinun, ya. Oke, kita coba lihat dulu. At-tilmidhu waladu qaryatin miskinun. Kita tengok di sini artinya. Murid itu adalah seorang anak kampung yang dia miskin, ya.
Nah, di sini kata miskin ini sifat untuk kata si walad, ya. At-tilmidzu waladu qaryatin miskinun. Murid itu adalah anak kampung yang miskin. Nah, tengok di sini. At-tilmidzu ini mubtada. Ya, waladu qaryatin, ya, waladu qaryatin ini adalah waladunya mudhaf, qaryatinnya adalah mudhafun ilaihnya, mudhafun ilaihinya. Nah, miskinun ini adalah sifat atau bahasa lainnya adalah na'tun, ya. Maka kalau ada na'tun maka harus ada man'utnya. Man'utnya adalah kata waladun. Sebenarnya kalau seandainya kata qaryatinnya kita hilangkan, dia sudah bisa juga sebenarnya. Harusnya dia jadinya at-tilmidzu waladun miskinun. Iya. Namun di sini dia ingin membuat mudhaf ilaihnya itu bentuknya double. Ya, bentuknya yang pertama afwan ya, kok mudhaf ilaihnya. Di sini mubtadanya adalah at-tilmidz. Nah, yang menjadi khobarnya adalah 3 kata di sini. Waladu qaryatin miskinun. Ya, di sini dia ingin membuat beberapa bentuk kata atau jenis kata untuk khobarnya. Gimana cara memahaminya? Perhatikan di sini. Waladu itu adalah mudhaf, qaryatin adalah mudhaf ilaihnya. Nah, namun di sini ada kata miskin. Miskin itu kan artinya tidak punya uang atau tidak mempunyai harta. Nah, miskin di sini menjadi sifat. Kalau ada sifat berarti ada yang disifati. Nah, miskin adalah na'at, berarti ada man'utnya. Mana man'utnya? Ya, man'utnya adalah kata waladun. Ya, maka kita katakan waladu qaryatin miskinun adalah khobar. Waladu itu mudhaf, qaryatin mudhaf ilaihnya. Miskinun itu adalah na'at, man'utnya adalah waladun. Bisa dipahami sampai di sini ya? Iya, begitu juga untuk dengan kata yang setelahnya, at-tilmidzu waladu qaryatin salihun. At-tilmidzu waladu qaryatin nasyitun. At-tilmidzu waladu qaryatin zakiyun. Ya. Nah, kita coba artikan ya. Untuk yang salih, ya. Murid itu adalah seorang anak kampung yang soleh. Murid itu adalah seorang anak kampung yang semangat. Qaryah itu artinya kampung, ya. Oke. Kemudian at-tilmidzu waladu qaryatin zakiyun. Murid itu adalah seorang anak kampung yang cerdas. Ya, bisa dipahami ya? Baik. Lanjut ke yang nomor 4. Lihat di sini, ya. Ada kata al-ustadzu fi maktabatin wataniyin jadidatin. Nah, lihat di sini, ya. Al-ustadzu fi maktabatin wataniyin jadidatin. Ya. Al-ustadzu ini mubtada'nya. Fi maktabatin wataniyin jadidatin adalah khobarnya. Nah, tengok situ. Ini khobarnya panjang ya. Al-ustadzu fi maktabatin wataniyin jadidatin. Ya. Ustadz itu atau guru itu sedang berada di maktabah, itu artinya perpustakaan wataniyin, nasional, jadidatin, yang baru. Nah, tengok di sini. Ustadz itu sedang berada di perpustakaan nasional yang baru. Nah, al-ustadz itu menjadi mubtada'nya. Fi maktabatin wataniyin jadidatin adalah khobarnya. Ustadz kok panjang kali khobarnya? Kita coba analisa kata per kata, ya. Tengok di sini. Fi maktabatin berarti fi maktabatin. Ada huruf jar, ada majrur. Ya.
ada jar, ada majrur. Nah, tengok di sini. Kemudian ada kata wataniyin jadidatin. Iya. Nah, di sini ya. Pada kata wataniyin jadidatin, ya, wataniyin di situ barisnya adalah kasrotain. Ya. Afwan, ini untuk kata fi maktabatin ini seharusnya fi maktabati, ya, bukan fi maktabatin, fi maktabati, ya. Nanti antum rubah dua kasrohnya menjadi satu kasroh, fi maktabati wataniyin jadidatin harusnya, ya. Al ustadu fi maktabati wataniyin jadidatin, ya. Nah, fi maktabatin, fi huruf jar, maktabatin adalah al majrur, ya, jar dan majrur. Nah, maktabati wataniyin, maktabati wataniyin itu adalah mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, ingat kemarin mudhaf barisnya bisa berubah sesuai dengan kedudukannya dalam sebuah kalimat. Nah, karena di depan kata maktabah ini ada huruf jar, huruf fi, maka kata maktabati maka kata maktabahnya menjadi baris kasroh, fi maktabati wataniyin. Nah, maka kata maktabah menjadi maktabati karena ada huruf fi, ya, dan dia menjadi al-majrur karena adanya huruf fi. Kemudian setelah kata maktabah ada kata wataniyin. Wataniyin adalah mudhafun ilaih. Kalau ada mudhafun ilaih maka harus ada mudhafnya. Mana mudhafnya? Mudhafnya adalah kata maktabah, ya, mudhafnya berbaris kasroh karena ada huruf fi. Jadi kata maktabah di sini ada dua kedudukannya. Ada dua statusnya. Status pertamanya dia adalah majrur karena ada huruf fi, kemudian dia menjadi mudhaf yang berbaris kasroh karena ada kata watani yang menjadi mudhafun ilaihinya, ya. Kemudian jadidatin adalah sifat bagi kata maktabati, ya, fi maktabati wataniyin jadidatin, ya. Nah, kata jadidatin menjadi sifat na'at. Mana man'utnya? Man'utnya adalah maktabati, ya. Al ustadzu fi maktabati wataniyin jadidatin. Al ustadzu fi maktabati wataniyin jadidatin. Iya. Baik, selanjutnya al ustadzu fi maktabati wataniyin atiqatin. Ya, atiqatin ini artinya tua. Kemudian ada kata kabiratun, besar. Kemudian murtafi'atun, besar. Jadi gimana kita membacanya? Al ustadzu fi maktabati wataniyin atiqatin. Al ustadzu fi maktabati wataniyin kabiratin. Al ustadzu fi maktabati wataniyin murtafi'atin. Ya. Saya ulangi sekali lagi, mubtadanya adalah al ustadzu fi maktabati wataniyin jadidatin atiqatin kabiratin murtafiatin adalah khobarnya. Fi huruf jar. Maka tengok di sini, khobarnya ini ada macam-macam bentuknya. Khobarnya yang pertama adalah jar dan majrur. Ada fi dan ada maktabati. Kemudian ada mudhaf ilaihnya. Mudhaf ilaihnya adalah wataniyin. Kalau ada mudhaf ilaih maka ada mudhafnya. Mudhafnya adalah maktabati. Jadi kata maktabati ada dua, majrur karena huruf fi, kemudian menjadi mudhaf karena ada kata wataniyin. Kemudian, ya, jadidatin adalah sifat, ya, sifat bagi perpustakaan. Ya, ini perpustakaan bahasa Arabnya adalah maktabatin. Berarti
Ustadz itu sedang berada di perpustakaan nasional yang baru, perpustakaan nasional yang baru, ya, bisa dipahami nih ya. Baik. Nah, jadi datin adalah na'tun bagi kata maktabah, ya. Baik. Itu penjelasan untuk yang nomor 4. Nah, lihat selanjutnya ulangan ya, sini tamrinat ya. Buatlah skema dari kalimat di bawah ini ya. Umaru amirul ummati al-amini. Nah, tengok di situ. Al-aminu, afwan ya, bukan al-amini. Umaru amirul ummati al-aminu. Umar di sini adalah mubtada'nya ya. Amirul ummati al-aminu adalah khobarnya. Nah, khobarnya terdiri dari, tengok, amiru adalah mudhaf, al-ummati mudhaf ilaihnya. Kemudian al-amin adalah na'at bagi amir. Bisa dipahami di sini? Umar adalah pemimpin umat yang dipercaya. Nah, ya berarti Umar adalah pemimpin umat yang dipercaya. Ya, yang dipercayanya siapa di sini? Yang dipercaya adalah pemimpinnya. Siapa pemimpinnya? Pemimpinnya adalah Umar. Bisa dipahami ya? Baik. Lanjut yang nomor 2. Zalika kitabu ustadzin jadidun. Zalika kitabu ustadzin jadidun. Lihat di sini. Zalika itu. Nah, di sini mubtadanya hanya kata zalika, hanya isim isyarah. Itu adalah buku baru milik seorang ustadz. Gitu ngartikannya biar antum enak. Ya. Itu adalah buku baru seorang ustadz. Bukan itu adalah buku seorang ustadz yang baru, ya. Bukan begitu ngartikannya. Ya, di sini jadidun kan artinya baru, ya. Yang baru di sini bukan ustadznya, tapi adalah bukunya. Bisa dipahami ya? Nah, lihat di sini. Zalika itu mubtada'nya. Kitabu ustadzin. Kitabu ustadzin jadidun adalah khobarnya. Namun khobarnya kita pecah lagi satu per satu. Kita jelaskan. Perhatikan di sini. Kitabu ustadzin. Kitabu mudhaf, ustadzin mudhafun ilaih. Ya, jadidun yang baru. Apanya yang baru? Yang baru adalah bukunya. Ya, berarti jadidun adalah na'at, kitabu adalah man'ud. Cara ngertikannya gimana? Itu adalah buku baru seorang ustadz. Jadi ada seorang ustadz yang mempunyai sebuah buku baru, ya, seperti itu. Baik, lanjut yang nomor 3. Tilka madrasatu waladin jahilin. Tengok di sini. Tilka madrasatu waladin jahilin. Itu adalah sekolah seorang anak yang bodoh. Nah, tengok di sini supaya nanti antum nggak salah dalam meletakkan sifat ini sebenarnya sifat siapa. Nah, tengok di sini. Perhatikan yang nomor 2 tadi, ingat yang nomor 2 tadi dengan yang nomor 3 yang akan Ustaz jelaskan sekarang ini. Itu adalah sekolah anak yang bodoh itu. Nah, tengok di sini. Tilka itu menjadi mubtada'nya. Ya, tilka itu mubtada'nya. Madrasatu waladin jahilin adalah khobarnya. Tengok di sini. Khobarnya itu terdiri dari beberapa bentuk. Madrasatu waladin, mudhaf dan mudhaf ilaihnya. Mudhaf dan mudhaf ilaihnya. Nah, tengok jahilin itu artinya bodoh. Jahilin ini barisnya mirip dengan baris yang mana? Miripkah dengan kata madrasah atau dengan kata walad? Mirip dengan baris pada kata walad. Maka yang bodoh di sini adalah anaknya, bukan sekolahnya. Maka perhatikan sini. Itu adalah sekolah anak yang bodoh. Nah, anaknya yang bodoh, bukan sekolahnya. Baik, nanti kita sambung nomor 4 di pertemuan selanjutnya ya.
Nah, waktunya sudah habis, maka saya tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.